Hari itu panas terik, tapi udara di kampung kecil tempat Ardi tinggal terasa hangat seperti biasanya. Ardi, seorang pemuda berusia 22 tahun, sedang duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Rumahnya tak lebih dari sebuah gubuk kecil dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa sisi. Meski hidupnya pas-pasan, Ardi selalu merasa cukup. Ia punya pekerjaan serabutan, kadang membantu orang di sawah, kadang menjadi tukang angkut barang dari pasar, tapi yang terpenting, ia punya hati yang besar. Ardi sedang menyapu halaman ketika terdengar suara tangisan dari arah gang sempit di samping rumahnya. Awalnya ia ragu, tapi nalurinya bilang untuk menengok. Ia berjalan pelan, menuruni anak tangga yang hampir rapuh, dan menemukan seorang wanita muda duduk di trotoar dengan wajah tertunduk dan pipi basah oleh air mata. "Kamu kenapa? Kenapa menangis sendirian di sini?" tanya Ardi dengan lembut. Wanita itu menoleh perlahan. Ia terlihat pucat dan lelah, bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan perutnya terlihat sedikit menonjol. Aku diusir dari rumah," jawabnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku hamil, tapi keluarga menolakku. Aku nggak tahu harus kemana." Ardi menelan ludah. Ia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Rasa iba muncul begitu saja, tanpa diminta. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup serba kekurangan. Tapi ia juga tahu satu hal, orang yang sedang kesulitan harus dibantu. "Kamu mau nggak ikut aku ke rumah? Aku nggak punya banyak, tapi aku bisa bantu. Kamu bisa istirahat dulu di sini," tawarnya. Wanita itu menatapnya dengan mata yang masih sembab. Ada rasa ragu, tapi juga sedikit harapan. Akhirnya ia mengangguk, dan Ardi membantu wanita itu berdiri. Mereka berjalan beriringan ke rumah gubuknya. Sepanjang jalan, Ardi menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Ia hanya sesekali mengucapkan kata-kata menenangkan. Setibanya di rumah, Ardi menyiapkan air hangat dan roti seadanya yang dimilikinya. Wanita itu duduk di kursi kayu tua, menatap Ardi dengan campuran rasa malu dan terima kasih. "Kau baik sekali padaku. Biasanya orang-orang malah menatap sinis kalau tahu aku hamil di luar nikah," katanya pelan. Ardi tersenyum kecil. "Santai saja. Aku nggak suka menilai orang. Yang penting sekarang, kamu butuh tempat aman kan?" Malam itu, mereka duduk berbincang panjang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rina, 19 tahun. Seorang gadis dari desa tetangga yang baru saja kehilangan pekerjaan sebagai penjahit. Ia bercerita tentang keluarganya yang keras, teman-teman yang tak bisa diandalkan, dan rasa takutnya menghadapi dunia sendirian. Ardi mendengarkan dengan sabar, tak memotong, tak memberi komentar menghakimi, hanya diam dan sesekali memberi kata-kata menenangkan. Ardi sadar bahwa keputusan untuk menolong Rina bukan hal yang mudah. Ia sendiri hidup serba terbatas, makan sehari-hari pun kadang pas-pasan, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ini adalah hal yang benar. "Kalau aku nggak menolongmu, siapa lagi yang bisa?" pikirnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Rina mulai tinggal sementara di gubuk Ardi. Mereka berbagi makanan seadanya, tidur di lantai yang sama dengan selimut tipis, dan saling mengenal satu sama lain. Rina terlihat semakin tenang. Ardi bahkan membelikannya beberapa pakaian bekas yang masih layak pakai dari tetangga, supaya ia bisa merasa sedikit lebih nyaman. Namun, kehidupan mereka tak semulus yang diharapkan. Desas-desus di kampung mulai muncul. Beberapa tetangga mulai berbisik, "Itu Ardi. Kok bawa wanita hamil yang bukan istrinya tinggal di rumah? Atau apakah ini pantas dilakukan pemuda miskin seperti dia?" Ardi mendengar semuanya, tapi ia tidak membalas atau merasa malu. Ia tahu apa yang ia lakukan benar menurut hatinya sendiri. Suatu sore, Rina tiba-tiba menangis lagi. "Ardi, kalau aku nggak punya keluarga lagi, kalau aku nggak bisa mengurus bayi nanti, aku nggak tahu hidupku akan seperti apa," katanya sambil menundukkan kepala. Ardi meletakkan tangannya di bahu Rina. "Hei, tenang dulu, kita semua ini bersama. Aku nggak akan ninggalin kamu. Nggak peduli orang mau ngomong apa, kita yang jalani hidup kita. Oke?" Rina menatapnya. Mata mulai berkaca-kaca. Ia merasa aman
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi bukan sekadar pemuda miskin yang menolongnya. Ia adalah seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Malam itu, saat mereka tidur, Ardi termenung. Di sudut kamarnya, ia tahu jalan ke depan akan penuh tantangan. Ia tak punya harta, tak punya pengaruh, bahkan tak punya pengalaman menghadapi kehidupan seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan meninggalkan Rina dalam keadaan sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi penuh tantangan. Ardi mulai merasakan tekanan yang datang dari berbagai arah. Tetangga-tetangga kampung masih menatap sinis setiap kali ia terlihat bersama Rina. Beberapa orang bahkan mulai menghindarinya atau menyebarkan gosip, seolah-olah tindakan menolong Rina adalah sesuatu yang salah. Ardi, kenapa kau nggak pikir panjang dulu sebelum membawanya tinggal di sini? Kau tahu nggak? Semua orang mulai ngomongin kita, kata seorang tetangga pria tua dengan nada mengejek ketika Ardi sedang menyiapkan kayu bakar di halaman. Ardi hanya tersenyum tipis dan mengangkat bahu. Biarkan mereka ngomong, aku tahu aku melakukan yang benar, Pak. Rina sendiri mulai merasa tertekan. Kadang ia menangis diam-diam, takut akan masa depan bayi yang ia kandung. Ardi, kalau nanti bayi ini lahir, aku takut aku nggak bisa merawatnya. Aku bahkan nggak punya keluarga. Apa yang akan kita lakukan? Ardi menarik napas panjang dan duduk di samping Rina. Ia memegang tangan wanita itu dengan lembut. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Rina. Tapi yang aku tahu, kita akan hadapi semuanya bareng-bareng. Aku nggak akan ninggalin kamu. Dan aku janji, kita cari cara supaya semuanya baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, Rina merasa sedikit tenang. Ia mulai menyadari, meski hidup Ardi sederhana dan kadang sulit, hatinya besar dan tulus. Itu membuat Rina mulai percaya bahwa mereka bisa bertahan, walau dunia di sekitar mereka tampak keras. Tantangan terbesar datang ketika Ardi harus mencari penghasilan tambahan. Pekerjaan serabutan yang biasa ia lakukan mulai terasa tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Rina dan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah bekerja lebih keras, meski tubuhnya sudah lelah. Suatu pagi, Ardi berjalan ke pasar dengan membawa beberapa keranjang kecil yang berisi sayur dan buah dari kebunnya. Ia mencoba menjualnya ke pedagang lain, tapi mereka menolak. Maaf, Ardi, barangmu terlalu sedikit. Nggak cukup untuk beli di sini, kata seorang pedagang sambil menepuk bahu Ardi. Ardi kembali dengan tangan kosong, tapi ia tak menyerah. Ia tahu, demi Rina dan bayi yang dikandungnya, ia harus terus berusaha. Setiap malam, setelah Rina tidur, Ardi duduk di samping lampu minyaknya, mencatat ide-ide untuk usaha kecil yang bisa ia jalankan dari rumah. Ia mulai berpikir tentang membuat kerajinan tangan, menjual makanan kecil, bahkan mencoba membantu orang-orang yang membutuhkan jasa angkut atau kebun. Di sisi lain, Rina mulai menunjukkan perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai membantu Ardi di rumah, membersihkan sedikit demi sedikit, memasak makanan sederhana, dan bahkan belajar membuat beberapa kerajinan tangan yang bisa dijual. Hubungan mereka semakin dekat, bukan sekadar karena keadaan, tapi juga karena saling percaya dan saling mendukung. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, seorang kerabat Rina datang dari desa lain. Ia tampak marah dan menuntut Rina pulang. Rina, apa yang kau lakukan? Kau hamil di luar nikah dan tinggal bersama pemuda miskin ini, pulanglah ke rumah. Jangan biarkan dirimu terus tercemar, teriak kerabat itu di depan rumah Ardi. Rina menunduk, takut, tapi Ardi maju di depannya, dengan sikap tenang, namun tegas. Kau nggak bisa memaksa Rina melakukan apapun, dia sekarang aman di sini, dan aku akan jaga dia. Jadi, tolong jangan ganggu. Kerabat itu terdiam sejenak, tak menyangka Ardi akan berani menentangnya. Ia akhirnya pergi dengan wajah marah. Tapi Ardi tahu, ini bukan akhir dari masalah. Ia menatap Rina dan berkata, jangan khawatir Rina. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti kamu. Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Hari-hari terus berjalan. Rina mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang semakin besar. Ia merasa lebih lelah, kadang sakit. Tapi Ardi selalu ada untuk membantunya. Ia membuatkan bantal agar Rina lebih nyaman tidur, menyiapkan makanan bergizi, dan memastikan Rina tetap merasa aman
Suatu malam, ketika Ardi dan Rina duduk di halaman sambil menatap bintang, Rina berbicara pelan. Ardi, aku takut, aku nggak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Tapi aku juga takut, apa bayi ini akan membawa masalah? Ardi tersenyum sambil menepuk tangan Rina. Hei, jangan pikir negatif dulu, hidup nggak selalu mudah. Tapi kadang, hal yang kita anggap masalah justru bisa jadi berkah. Kita jalani dulu, satu langkah demi satu langkah. Yang penting kita tetap bareng. Rina mengangguk. Hatinya sedikit lega. Ia merasa aman, bukan hanya karena Ardi menolongnya secara fisik, tapi karena kehadiran Ardi memberi rasa percaya diri dan keberanian. Ia mulai menyadari, bahkan dalam keterbatasan, ada kekuatan besar dalam kebaikan dan kesetiaan. Malam itu, Ardi kembali termenung sendiri. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Tapi, ada satu hal yang mulai ia rasakan perasaan, bahwa bayi yang dikandung Rina bukan hanya akan membawa tanggung jawab, tapi mungkin juga sesuatu yang luar biasa bagi hidup mereka. Sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai menunjukkan tanda-tanda melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Ardi yang biasanya santai tiba-tiba merasa gugup. Meski ia tetap mencoba tenang, ia mempersiapkan semua yang ia bisa. Kain bersih, air hangat, dan tempat tidur seadanya, agar Rina bisa nyaman saat proses persalinan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin meniup gubuk kecil mereka hingga terdengar bunyi atap seng yang bergetar. Rina menahan sakit sambil menggenggam tangan Ardi. Ardi, aku takut, bisiknya dengan suara lemah. Ardi menatap matanya, mencoba menenangkan. Tenang, aku ada di sini. Kita hadapi ini bersama. Kau kuat, Rina. Bayimu kuat juga. Proses persalinan berjalan lama, tapi berkat doa dan ketenangan Ardi, akhirnya Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu terdengar menembus malam yang hujan deras. Dan entah kenapa, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Saat pertama kali mendengar tangisan itu, ada perasaan haru, tapi juga semacam keyakinan bahwa hidup mereka akan berubah. Ardi menggendong bayi itu, menatap wajah mungilnya, dan tersenyum. Selamat datang, nak. Kau datang di saat yang tepat, kita akan jaga kamu sebaik mungkin. Rina menatap bayinya dengan mata yang berlinang air mata. Ardi, lihat dia. Aku enggak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Aku berterima kasih padamu, karena kau ada di sini untukku, dan untuk dia. Sejak kelahiran bayi itu, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Meski Ardi sendiri tidak langsung menyadarinya. Pertama, beberapa tetangga yang dulu menggosip mulai berubah. Sikap mereka mulai tersenyum, dan bahkan memberi bantuan kecil. Sayur, buah, atau makanan siap saji. Beberapa orang yang awalnya menolak berinteraksi, kini mulai menanyakan kabar Rina dan bayinya. Kemudian, datang sebuah kesempatan tak terduga. Suatu pagi, ketika Ardi sedang membantu seorang pedagang mengangkut bahan-bahan dari pasar, pedagang itu menepuk bahunya. Ardi, aku lihat kau orang yang jujur dan baik. Aku mau tawarkan sesuatu. Bisnisku sedang berkembang, tapi aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk bantu urus administrasi kecil-kecilan. Kau mau coba? Ardi terkejut. Ia tidak pernah berpikir bisa dipercaya untuk pekerjaan seperti itu. Tapi tanpa ragu, ia menerima tawaran itu. Ia bekerja keras setiap hari, sambil tetap merawat Rina dan bayinya. Keuletannya membuatnya cepat belajar, dan bahkan mulai menemukan cara-cara kreatif untuk membantu pedagang itu. Sementara itu, Rina mulai merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia membuat beberapa kerajinan tangan dari sisa bahan yang mereka punya, dan mulai menjualnya ke tetangga. Yang mengejutkan, produk-produk itu laku keras. Orang-orang merasa senang dengan kejujuran dan keramahan mereka berdua. Seiring waktu, keberuntungan lain muncul. Ardi menemukan sebuah tanah kosong di pinggir desa yang dijual dengan harga murah. Tanah itu terlihat tidak terlalu menarik bagi kebanyakan orang. Tapi Ardi melihat potensi untuk membuat usaha kecil, mungkin berkebun atau membangun kios kecil. Ia menabung dari pekerjaan dan sedikit bantuan tetangga hingga akhirnya bisa membeli tanah itu. Di sisi lain, bayi mereka yang diberi nama Dava
ternyata membawa kebahagiaan yang luar biasa. Setiap orang yang melihat Dava merasa terhibur dan tersenyum. Ada cerita kecil yang beredar di kampung. Setiap kali Dava menangis, seolah ada seseorang yang datang membawa rejeki kecil, entah makanan, bantuan, atau sekadar saran berharga bagi Ardi dan Rena. Ardi mulai menyadari hal ini dan tersenyum sendiri. Mungkin ini kebetulan, tapi aku percaya Dava ini membawa keberuntungan untuk kita, ucapnya pelan pada Rina. Rina menatap Ardi sambil tersenyum. Ardi, kau lihat, aku bilang, hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita jalani dengan hati yang baik, hal-hal baik akan datang juga. Mungkin Dava memang hadiah dari Tuhan untuk kita. Dengan penuh semangat baru, Ardi dan Rina mulai mengatur kehidupan mereka. Ardi bekerja setiap hari, Rina membuat kerajinan dan mengurus Dava, dan perlahan tapi pasti, hidup mereka mulai berubah. Tak hanya kebutuhan dasar mereka terpenuhi, tapi mereka juga mulai punya sedikit tabungan. Yang lebih penting, mereka belajar tentang arti kebersamaan, kesabaran, dan kepercayaan. Setiap malam, setelah Dava tidur, Ardi dan Rina duduk bersama di veranda. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Rina merasa aman dan dicintai. Sementara Ardi merasa hidupnya penuh makna, meski dulu ia hanya seorang pemuda miskin dengan sedikit harapan. Namun, di balik semua keberuntungan kecil itu, Ardi tahu satu hal. Perjalanan mereka baru saja dimulai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagaimana mengembangkan usaha, menjaga hubungan dengan tetangga, dan mempersiapkan masa depan Dava. Tapi kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Mereka punya satu sama lain dan baik hasil yang luar biasa itu, yang entah bagaimana, membawa harapan dan keberuntungan. Beberapa bulan setelah Dava lahir, kehidupan Ardi dan Rina mulai memasuki babak baru. Usaha kecil mereka di tanah pinggir desa, yang dulunya hanya terlihat sepi, kini mulai menunjukkan hasil. Ardi memutuskan untuk memanfaatkan lahan itu sebagai kebun sayur organik dan minimarket sederhana. Dengan bantuan beberapa tetangga yang dulu sempat meremehkan mereka, Ardi mulai menanam sayuran seperti cabai, kangkung, dan tomat. Rina pun tak kalah semangat. Ia menambahkan produk kerajinannya di kios kecil mereka, mulai dari tas rajut, kain perca, hingga makanan ringan yang dibuat sendiri. Anehnya, setiap kali mereka membuka kios itu, pelanggan datang tanpa diduga. Bahkan, orang-orang dari desa sebelah pun mulai membeli. Ardi mulai merasa ada keajaiban kecil yang menyertai usaha mereka. Rina, lihat ini, kata Ardi suatu pagi sambil menunjuk daftar penjualan. Barang-barang kita laku keras minggu ini, bahkan beberapa orang sampai menanyakan stok tambahan. Aku nggak nyangka bisa secepat ini. Rina tersenyum sambil menggendong Dava. Aku bilang sama kamu, Ardi, Dava ini membawa keberuntungan. Sejak dia lahir, banyak hal baik mulai terjadi. Keberuntungan itu tak berhenti di situ. Suatu hari, seorang pengusaha lokal yang kebetulan lewat desa, melihat kios mereka. Ia tertarik dengan cara Ardi dan Rina mengelola usaha, jujur dan rapi. Kalian ini serius ya? Aku bisa bantu kalian kalau mau. Aku punya beberapa supplier dan jaringan pasar yang lebih besar. Kalian tertarik? Tanya pengusaha itu. Ardi terkejut, tapi langsung merespons dengan penuh antusias. Tentu, Pak, aku mau belajar dan bekerja keras. Terima kasih atas kesempatan ini. Rina menatap Ardi dengan mata berbinar. Mereka berdua menyadari ini adalah kesempatan besar yang selama ini hanya mereka impikan. Dengan bantuan pengusaha itu, mereka bisa memperluas usaha tanpa harus mengorbankan waktu untuk merawat Dava. Seiring waktu, usaha mereka berkembang pesat. Kebun sayur organik mulai menghasilkan panen lebih banyak. Minimarket mereka mulai dikenal warga sekitar, dan kerajinan Rina laris manis di berbagai pasar. Beberapa sekolah di desa mulai memesan tas rajut dan kain perca buatan Rina untuk keperluan kegiatan siswa. Namun, kesuksesan itu tak membuat Ardi dan Rina besar kepala. Mereka tetap sederhana, tetap tinggal di rumah kecil mereka, dan selalu mengingat dari mana mereka memulai. Ardi tetap mengurus kebun, Rina tetap membuat kerajinan, dan Dava tumbuh sehat, ceria,
dan penuh energi. Keberuntungan mereka juga membawa perubahan pada lingkungan sekitar. Tetangga yang dulu mencemooh, kini mulai menghormati Ardi dan Rina. Beberapa bahkan meminta saran untuk membuka usaha mereka sendiri. Ardi selalu dengan sabar membimbing mereka, merasa senang bisa membantu orang lain. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kesibukan membuat Ardi dan Rina kadang lupa waktu, dan tekanan untuk mempertahankan kualitas usaha semakin terasa. Suatu hari, panen sayuran mereka hampir gagal karena hujan deras dan beberapa serangga yang menyerang tanaman. Ardi hampir putus asa. Ardi, jangan menyerah. Kita sudah jauh sampai sini. Aku percaya kita bisa cari solusi, kata Rina sambil menenangkan. Ardi mengangguk. Ia memutuskan untuk belajar teknik pertanian modern dari internet dan meminta saran dari pengusaha yang membantu mereka. Perlahan, kebun mereka kembali pulih dan hasil panen lebih baik dari sebelumnya. Keuletan dan kerja keras mereka membuahkan hasil nyata. Di sisi lain, Dava mulai menunjukkan kebiasaan kecil yang membuat semua orang tersenyum. Setiap kali ada orang datang ke kios atau kebun, Dava selalu tersenyum dan tertawa. Anehnya, orang-orang yang datang biasanya pulang dengan hati senang, merasa diberkati, dan bahkan memberikan bantuan kecil tanpa diminta, entah berupa bahan makanan, uang saku, atau saran berharga. Ardi dan Rina semakin yakin bahwa Dava memang membawa keberuntungan bagi mereka dan orang-orang di sekitar. Suatu malam, setelah Dava tidur, Ardi dan Rina duduk di teras sambil menatap bintang. Rina, aku nggak nyangka hidup kita bisa berubah. Sejak ini, dari pemuda miskin dan wanita yang diusir, sekarang kita punya usaha. Dan Dava, dia membawa kebahagiaan dan keberuntungan yang gak pernah aku bayangkan, kata Ardi sambil tersenyum. Rina menggenggam tangan Ardi. Aku juga gak nyangka, Ardi. Tapi aku percaya, semua ini karena kita gak pernah menyerah. Dan kita selalu menjaga hati kita tetap baik. Dava ini memang hadiah terindah. Mereka berdua tersenyum sambil merencanakan masa depan. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa yakin bahwa tidak ada yang mustahil. Setiap tantangan yang datang bisa dihadapi, asalkan mereka tetap bersama dan berusaha dengan hati. Kesempatan itu datang suatu pagi, ketika Ardi menerima telepon dari pengusaha yang beberapa bulan lalu membantunya mengembangkan usaha. Suara di seberang terdengar antusias. Ardi, aku punya proyek baru di kota besar. Aku ingin kamu ikut mengelolanya. Ini proyek besar, bisa membawa keuntungan besar, tapi aku tahu kamu orang yang tepat. Ardi terdiam sejenak, menatap Rina. Ia tahu, ini bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab besar. Kami siap, Pak. Aku akan lakukan yang terbaik, jawabnya dengan mantap. Rina tersenyum sambil menepuk bahu Ardi. Ini kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Aku percaya kita bisa jalani ini bersama. Keberuntungan memang tampaknya terus menyertai mereka. Dengan bantuan pengusaha itu, Ardi mulai mengelola proyek bisnis di kota. Sementara Rina tetap menjaga kebun dan kios mereka di desa. Meskipun harus berjauhan, mereka berdua tetap menjaga komunikasi, berbagi cerita, dan tetap menaruh Dava sebagai pusat kebahagiaan mereka. Hari-hari pertama di kota terasa berat bagi Ardi. Lingkungan baru, orang-orang baru, dan tanggung jawab besar membuatnya hampir kewalahan. Namun, tekad dan pengalaman dari usaha sebelumnya membantunya menyesuaikan diri. Ia mulai belajar strategi bisnis, mengatur karyawan, dan memastikan proyek berjalan lancar. Di sisi lain, keberuntungan Dava tampaknya mengikuti mereka. Setiap kali Ardi menghadapi masalah dalam proyek, selalu ada orang yang datang dengan ide, solusi, atau saran yang tepat. Sekali lagi, Ardi merasa seolah Dava membawa keberuntungan tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, di desa, Rina juga mengalami perubahan. Usaha kerajinannya mulai dikenal hingga ke kota, dan beberapa toko besar mulai memesan barangnya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tapi setiap harinya ia belajar mengelola bisnis menggunakan stok dan menjaga kualitas produk. Namun, kesuksesan yang cepat membawa ujian hati.
Beberapa orang di sekitar mulai iri. Ada tetangga yang dulu menyepelekan mereka, kini mulai berbisik-bisik tentang bagaimana Ardi dan Rina terlalu beruntung. Ada juga karyawan baru yang mencoba menekan Ardi agar mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, bukan perusahaan. Ardi merasa dilema. Ia ingin tetap jujur dan menjaga hati baiknya, tapi tekanan bisnis terkadang membuatnya lelah. Suatu malam, ketika ia pulang ke apartemen sederhana di kota, ia duduk termenung sambil menatap langit kota yang terang. Rina, aku takut. Aku nggak bisa jaga semuanya. Aku ingin tetap jujur dan baik. Tapi dunia ini kadang terasa kejam, gumamnya. Rina yang menatap dari layar telepon, tersenyum lembut. Ardi, ingat, semua yang sudah kita lalui, kita mulai dari nol, dengan hati yang baik. Jangan pernah lupakan itu. Semua cobaan ini cuma ujian kecil, kita bisa lewati, asal tetap bersama dan tetap baik. Semangat Ardi kembali bangkit. Ia memutuskan untuk menghadapi semua tantangan dengan prinsip yang sama. Jujur, kerja keras, dan peduli pada orang lain. Dan memang, setiap keputusan yang ia ambil dengan hati yang tulus, selalu berakhir dengan hasil yang baik. Meskipun jalan menuju sukses tidak selalu mudah. Proyek besar itu akhirnya berhasil dengan sukses. Ardi dan Rina tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga reputasi yang baik. Banyak pengusaha lain mulai tertarik bekerja sama dengan mereka karena kejujuran, kerja keras, dan cara mereka mengurus bisnis dengan hati. Di desa, Dava tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Orang-orang mulai menyadari betapa beruntungnya keluarga kecil ini. Setiap kali ada masalah atau proyek baru yang membutuhkan keberanian, Dava selalu menjadi simbol keberuntungan mereka. Ardi dan Rina percaya, meskipun Dava masih kecil, ia membawa aura positif yang membuat mereka selalu bersemangat menghadapi tantangan. Namun, ujian hati yang lebih besar datang ketika salah satu pengusaha besar menawarkan Ardi proyek yang menggiurkan, tapi melibatkan praktik yang tidak sepenuhnya jujur. Ardi merasa tergoda, karena proyek itu bisa membuatnya sangat kaya dalam waktu singkat. Tapi ketika ia menatap foto Rina dan Dava, hatinya berkata lain. Ia ingat perjuangan mereka dari nol, kerja keras, dan semua keberuntungan kecil yang telah mereka dapatkan. Aku nggak akan mengorbankan hati nurani demi uang, kata Ardi pada dirinya sendiri. Ia menolak proyek itu dengan tegas. Meskipun ada tekanan dan godaan besar, keputusan itu ternyata membawa berkah lain. Pengusaha lain yang menghargai integritas, Ardi datang menawarkan proyek yang lebih aman, lebih jujur, dan tetap menguntungkan. Ardi tersenyum lega. Sekali lagi, ia merasa bahwa keberuntungan sejati bukan hanya soal uang, tapi soal hati yang tulus, kerja keras, dan keberanian mengambil keputusan yang benar. Dan di tengah semua kesibukan, Rina dan Dava tetap menjadi pusat kehidupan Ardi. Mereka mengingatkan Ardi bahwa hidup bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang cinta, keluarga, dan kebahagiaan sederhana yang bisa dibawa oleh anak kecil yang penuh keberuntungan itu. Seiring berjalannya waktu, usaha Ardi dan Rina terus berkembang. Dari proyek besar yang aman dan jujur, mereka mulai membuka cabang-cabang usaha di beberapa kota. Minimarket mereka di desa tetap berjalan lancar. Sementara kebun sayur organik mulai menjadi contoh bagi para petani lain di sekitarnya. Kerajinan Rina bahkan mulai diekspor ke kota-kota besar, dan orang-orang semakin kagum dengan kerja keras dan integritas mereka. Dava pun tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap kali Ardi atau Rina menghadapi masalah, Dava seringkali memberi ide sederhana, tapi cerdas, membuat mereka tersenyum dan merasa semua beban terasa lebih ringan. Keberadaan Dava seolah menjadi simbol keberuntungan yang nyata bagi keluarga kecil ini. Satu hari, Ardi diundang menghadiri acara penghargaan bisnis di ibu kota. Ia duduk di panggung, dikelilingi oleh para pengusaha sukses, dan mendengarkan pujian atas prestasinya. Semua orang menghargai integritas, kerja keras, dan kepeduliannya pada orang lain. Ardi terdiam sejenak, teringat masa-masa sulitnya. Hidup miskin, tidak memiliki apa-apa, dan bahkan harus menolong Rina yang diusir dari rumahnya sendiri.
Semua ini karena Rina dan Dava, bisik Ardi dalam hati. Ia tahu, tanpa dukungan mereka, keberhasilan ini tidak akan pernah terjadi. Ia tersenyum, memandang ke arah Rina yang menatap dari layar video call, sambil mengangkat tangan, memberi salam hangat. Kesuksesan Ardi tidak hanya diukur dari uang. Ia tetap hidup sederhana, tidak melupakan asal-usulnya. Rumah kecil mereka di desa tetap mereka jaga, dan Ardi selalu menyempatkan diri untuk turun tangan, membantu tetangga atau orang-orang yang memerlukan. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Suatu pagi, saat Ardi, Rina dan Dava berkumpul di kebun mereka, seorang tetangga datang membawa kabar mengejutkan. Ardi, saya dengar usaha kalian sekarang sudah masuk daftar top bisnis di kota. Bahkan beberapa investor asing tertarik untuk bekerja sama dengan kalian. Ardi tersenyum. Ia menepuk bahu Dava sambil berkata, "Kamu lihat nak, semua ini berawal dari kerja keras kita dan keberuntungan yang kamu bawa sejak lahir." Rina menatap Ardi dengan mata berbinar. "Aku bangga sama kita. Ardi, kita berhasil dari nol, tetap jujur, dan sekarang semua kerja keras kita membuahkan hasil. Tapi yang paling penting, kita tetap bersama dan bahagia." Dava tertawa riang sambil berlari-lari di antara tanaman sayur. "Aku bawa keberuntungan kan ayah?" katanya polos. Ardi dan Rina tertawa, dan dalam hati mereka merasa lega. Mereka tahu, meskipun harta dan kesuksesan datang, yang membuat hidup berarti adalah cinta, keluarga, dan kebahagiaan sederhana yang selalu mereka jaga. Tidak lama kemudian, Ardi resmi menjadi miliarder muda. Semua orang yang mengenalnya terkejut. Tapi bagi mereka yang tahu perjalanan Ardi, ini bukan hal yang mengejutkan. Mereka melihat bagaimana kerja keras, kesabaran, dan integritas membawanya ke puncak. Ardi pun tetap rendah hati, selalu mengingat asal-usulnya dan orang-orang yang pernah menolongnya. Meskipun kekayaannya kini besar, Ardi dan Rina tidak pernah melupakan desa kecil tempat mereka memulai. Mereka membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan program pelatihan untuk warga desa agar bisa berkembang dan mandiri. Ardi ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi tentang memberi dampak positif bagi banyak orang. Suatu malam, saat keluarga kecil ini duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang, Ardi memeluk Rina dan Dava. "Aku nggak pernah nyangka hidup kita bisa sejauh ini. Dari pemuda miskin dan wanita yang diusir, sekarang kita punya segalanya. Tapi yang paling berharga adalah kita tetap bersama, tetap jujur, dan tetap bahagia." Rina tersenyum lembut. "Iya, Ardi, kita berhasil bukan hanya karena uang, tapi karena kita tidak pernah menyerah dan selalu jaga hati." Dava ini memang membawa keberuntungan, tapi keberuntungan itu baru terasa karena kita kerja keras dan tetap baik. Dava tertawa kecil, memegang tangan kedua orang tuanya. "Aku senang ayah, ibu, kita bahagia." Ardi dan Rina menatap Dava, tersenyum penuh kasih. Mereka sadar, semua perjalanan panjang, kesulitan, dan ujian yang mereka lalui bukan hanya membentuk kesuksesan materi, tapi juga membentuk keluarga yang hangat, penuh cinta, dan kuat menghadapi segala tantangan, dan akhirnya, hidup mereka kini bukan hanya tentang uang atau status, tapi tentang kebahagiaan sejati, keluarga yang utuh, hati yang jujur, kerja keras yang membuahkan hasil, dan keberuntungan yang dibawa oleh seorang anak kecil yang lahir di tengah cobaan. Ardi, Rina, dan Dava tahu mereka telah menemukan arti sejati dari kesuksesan. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dari kesulitan bisa lahir keberhasilan, dari ketulusan hati bisa datang keberuntungan, dan dari kerja keras bisa tercipta kebahagiaan sejati. Dan di balik semua itu, keluarga tetap menjadi pusat kehidupan, seperti bintang yang selalu bersinar di langit gelap. Dan begitulah, dari pemuda miskin yang menolong wanita muda hamil di luar nikah. Dari kesederhanaan dan ujian hidup, lahirlah sebuah keluarga kecil yang kini tidak hanya kaya materi, tapi kaya cinta, kebahagiaan, dan keberkahan yang tak ternilai.